10 pekerjaan ini terancam hilang di masa depan. Pekerjaan apakah itu? Sudah siapkah 10 Anda? pekerjaan ini terancam hilang pada tahun 2025. Beberapa pekerjaan hilang di masa depan menyusul terus perkembangan teknologi yang memiliki andil yang cukup besar dalam hidup manusia. Terancamnya hilangnya pekerjaan ini Terjadi akibat adopsi sejumlah teknologi, khususnya AI dan otomasi. Hal ini terungkap dari laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) khusus teknologi berjudul Survei Pekerjaan Masa Depan yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Dalam beberapa tahun lagi, revolusinya akan makin fasih dalam pembagian tenaga kerja yang didorong oleh kecerdasan buatan antar manusia dan mesin. 2025 mendatang. Pertama adalah petugas entry data. Entry data adalah jenis pekerjaan yang melibatkan penggunaan berbagai proses seperti mengetik dan merekam suara lalu memasukkan datanya ke komputer. Biasanya seseorang yang di entry data bekerja di industri retail, transportasi, keuangan, dan layanan kesehatan. Yang kedua adalah sekretaris administrasi dan eksekutif. Sekretaris administrasi dan eksekutif melakukan hubungan koordinasi dan tugas-tugas organisasi dalam membantu manajer-manajer dan ahli-ahli atau menyiapkan surat menyurat dan laporan, catatan risalah dari rapat, dan dokumen tertentu lainnya. Yang ketiga adalah petugas akuntansi pembukuan gaji. Petugas akuntansi pembukuan gaji adalah tulis dan tata menghitung, melaporkan dan mencatat data menurut angka untuk menyimpan catatan keuangan dengan lengkap. Mereka mengerjakan kombinasi dari penghitungan secara rutin, memindahkan data transaksi, dan memeriksa kembali tugas-tugas untuk memperoleh data keuangan untuk digunakan dalam pemeliharaan. Keempat adalah audit, merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna untuk menentukan dan membuat laporan terkait tingkat penyesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit, dilakukan dengan standar audit yang ada. Yang kelima adalah pekerjaan perakitan dan pabrik. Pekerjaan perakitan dan pabrik yang disebut operator produksi yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk mengoperasikan mesin produksi yang ada di perusahaan tersebut agar bisa menghasilkan produk jadi ataupun setengah jadi. Yang keenam adalah petugas layanan pos. Petugas pos juga sering disebut dengan kurir atau pengantar surat. Tidak hanya mengantar surat, kita juga bisa mengirim dan menerima paket barang melalui petugas pos. Yang ketujuh adalah teller bank dan pegawai terkait. Teller bank atau sering disingkat pegawai bank yang berhubungan langsung dengan nasabah. Di beberapa tempat, pegawai semacam ini juga dikenal sebagai kasir atau perwakilan nasabah. Sebagian besar pekerjaan teller membutuhkan pengalaman dalam mengenai uang tunai. Yang kedelapan adalah buruh konstruksi. Buruh konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan gedung, building construction, membangun infrastruktur sipil dan instalasi mekanikal serta elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal suatu pekerjaan, namun katanya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa kegiatan pekerjaan lainnya dengan tujuan akhir suatu unit bangunan. Yang kesembilan adalah analisis keuangan. Analisis keuangan adalah yang digunakan menilai kelangsungan usaha, sub-usaha ataupun proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menjanjikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana dalam keuangan. Yang terakhir adalah manajer hubungan. Dalam sebuah perusahaan tentunya terdapat sebagai macam posisi manajer atau orang memiliki wewenang untuk mengatur seorang orang yang ada di bawahnya. Setiap manajer yang ada di sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab dan juga tugas yang berbeda-beda satu sama lain. Terima kasih telah menonton video saya. Agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya, jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi dari video saya.